Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para guru kita, para alim ulama, tokoh masyarakat, ayahanda dan ibunda jamaah Masjid Nurul Huda Pekanbaru rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini, pas bulan 1 Januari 2025, jadi pas pergantian tahun ya, kita lihat malam tadi luar biasa ya, orang-orang merayakan pergantian tahun baru Masehi ya, padahal merayakan tahun tersebut bukanlah tradisi dalam agama kita ya, tapi mau gimana lagi ya, ibu-ibunya juga ikut-ikutan juga kan. Setidaknya dengan pergantian tahun ini kita bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Allah masih memberi kita kesempatan. Allah masih beri kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk melaksanakan, memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyaklah bekal, tambahlah bekal kalian, kata Allah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Apa makna ketakwaan? Menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sirran wa alaniyatan. Baik dikala kita sendiri maupun dikala kita dilihat oleh orang banyak. Inilah hakikat takwa. Karena banyak hari ini orang bertakwa ketika dilihat orang, ketika sendiri hilang takwanya. Ya, ini godaan, ya. Karena antara takwa dengan ikhlas ini sangat dekat. Orang yang betul-betul takwa kepada Allah, dia akan ikhlas dalam setiap amalan yang dia lakukan. Makanya dengan bergantinya tahun ini merupakan sebuah momentum bagi kita untuk memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazinuha qabla an tuwazzanu. Hitung-hitunglah diri kalian, renungkanlah diri kalian, kata Umar. Berarti kita diajak sering merenung, muhasabah. Apa yang kita renungkan? Qabla an tuhasabu. Renungkanlah diri kalian, hitung-hitunglah amalan kita sebelum nanti kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazzanuha qabla an tuwazzanu. Timbang-timbang. Manu asonyo banyak dosa daripada pahalo. Ambo tanya ibu mano banyak dosa daripada pahalo? Abu, banyak dosa atau pahalo? Berarti Allah muhasabah. Banyak dosa ya. Kalau banyak dosa masuk
taubat. Nah, ini maksudnya. Makanya ayat Al-Quran tadi apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat muhasabah. Ayat pergantian tahun, inilah ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur, tengok, renungkan, perhatikan, inok-inokkan. Ya, gitu-gitu. Nafsun, jiwa. Tengok-tengoklah jiwa kalian. Sentarlah ke dalam. Kadang-kadang kita ini lebih banyak menyentar keluar daripada ke dalam. Lebih banyak kadang-kadang kita melihat keluar daripada ke dalam. Ayat ini memerintahkan wal tansur nafsun, tengoklah jiwamu. Karena nafsun itu maknanya jiwa. Ya. Jangan sibuk kita menengok orang lain. Maka korelasi ayat ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tuba, kata Nabi. Tuba itu maksud kitanya beruntunglah liman saghalat, orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang beruntung itu kata Nabi apa? Orang yang sibuk menengok kekurangan di diri. Nah, itulah orang yang menengok jiwa tadi. Sibuknya memperhatikan dirinya. Uyubin nas, daripada sibuk menengok kekurangan orang lain. Awak lebih banyak sibuk menengok kekurangan kita atau kekurangan orang? Jujur-jujur je awak. Kadang awak sibuk menengok kekurangan orang, lupa dengan kekurangan diri sendiri. Atau balik dengan apa yang diperintahkan tadi. Maka Allah katakan wal tanzur, tengoklah, lihatlah nafsun, dirimu, ma qaddamat, apa yang telah kalian siapkan. Tadi tujuan menengok tadi Pak, apa yang sudah kita kumpulkan? Sedekah awak berapa banyak? Salat sudah berapa banyak? Puasa sudah berapa banyak? Tengok. Dosa sudah berapa banyak? Tengok. Lighadin, untuk apa gunanya kata Allah? Untuk mempersiapkan hari besok ketika kita dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disambung ayat tadi balik. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat teliti terhadap apa yang kalian perbuat. Di sinilah makanya dalam kitab Nashihul Ibad itu disebutkan salah satu tanda-tanda orang celaka itu apa? Zikrul hasanat, sering menengok kelebihan dia, kebaikan dia. Wa innaha, sesungguhnya kebaikan tadi ruddat amkubilat, belum tentu ditolak atau diterima oleh Allah. Itu yang kita renungkan. Lah berapa ibu sholat, lah berapa kita puasa, berapa sedekah kita. Tapi itu bukan untuk diingat, untuk dilupakan. Jadi center ke dalam itu yang ditengok itu apa kata Nabi tadi? Saghalat an ainihi, yang ditengok itu kekurangan di diri. Bukan kelebihan, Pak. Tapi yang ditengok itu kekurangan. Ya Allah, salat saya sudah benar atau belum? Sudah khusyuk atau belum? Puasa saya sudah, sedekah saya gimana? Harta yang saya makan ini seperti apa? Karena ujung-ujungnya apa tadi? Setiap amal ibadah ruddat amkubilan, belum tentu diterima atau ditolak oleh Allah. Awak dah bangga, oh sedekah saya banyak, amal ibadah saya banyak, rupanya tidak diterima. Kita sudah bangga. Tapi kalau dosa pasti tidak dicatat. Kalau amal ibadah tadi Allah tahu ya, tak diterima atau tidak. Tapi kalau maksiat pasti ditulis. Maka perintahnya tadi ittaqullah, takutlah kepada Allah.
Gimana caranya? Bertaubat dari iman. Itu makna takwa yang pertama. Kan ada dua perintah tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Dua kali wattaqullaha. Apa makna wattaqullah? Pertama, taubat kepada Allah. Ya Allah, saya bertaubat kepada Engkau. Saya tidak akan lagi meninggalkan sholat. Saya tidak akan bermaksiat lagi kepada Engkau, ya Allah. Sudah taubat kita? Sudah. Wattaqullah. Ulang lagi oleh Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Para ulama mengatakan kenapa sampai dua kali. Makna yang pertama, takut kembali kita kepada Allah. Makna yang kedua bermakna istiqomah. Takut yang pertama apa tadi, Bu? Kita bertaubat. Takwa yang kedua istiqomah atas taubat. Lebih berat takwa yang pertama atau takwa yang kedua? Yang kedua pula yang poin. Kenapa? Godaan banyak. Ya Allah, saya bertaubat lagi nih, ya Allah. Dari sogok menyogok ini saya bertaubat. Dia menyogok dulu, masuk ini bayar, masuk ini bayar. Ya Allah, saya bertaubat. Ittaqullah yang pertama. 2 tahun, 3 tahun, tamat anaknya sarjana. Datang tawaran, dijamin pegawai, bayar 100. Itu dipuji dengan ittaqullah yang kedua. Istiqomah atau tidak? Kalau ternyata gagal, maka nilai ittaqullah yang pertama tadi tak ada artinya. Itu namanya tobat sama lado. Tak ada gunanya. Makanya Allah katakan wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Lanjutkanlah ibadah engkau itu. Ibadahlah kepada Allah sampai bila ibadah tadi. Hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang yakin kepada engkau. Apa makna yakin di sini? Mati. Jadi batas taubat itu sampai mana, Bu? Sampai mati. Istiqomah kita di situ. Di situlah kita diuji oleh Allah. Maka perlu awak muhasabah diri. Renungkan diri kita ini. Sejauh mana dosa yang sudah kita perbuat. Bukan pahala yang kita kumpulkan yang diingat. Saya pasti masuk surga lagi, ya Allah. Salat ada tinggal. Kadang saya tahajud, kadang baca Quran. Salah itu. Bukan itu yang diingat. Tapi selalulah diri ini merasa berdosa. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan pernah engkau merasakan dirimu itu sudah bersih. Sebab kalau awak merasa diri awak ini sudah bersih, berarti kita belum bersih. Hati-hati. Kalau sudah kita merasa diri kita ini baik, berarti kita bukan orang baik. Karena orang yang baik tidak pernah merasa dirinya itu lebih baik. Itu kuncinya. Hasan Basri itu seperti apa amalannya? Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi. Ya, selalu dia menangis tiap malam untuk ibadah kepada Allah. Apa trik yang dia pakai? Ketika dia bertemu dengan orang, selalu dia mengatakan bahwa orang itu lebih baik dari dia. Jadi tak pernah bangga, tak pernah sombong. Hati-hati, sedikit kesombongan menghalang kita masuk ke surga Allah. Man la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana ma fi qalbi, orang-orang yang ada di dalam hatinya zirrah, sedikit saja, minal kibar, ada sifat sombong. Berarti sifat sombong itu apa? Merasa baik, merasa hebat, merasa pintar, merasa punya ilmu. Jadi yang diajarkan Rasulullah kepada kita itu apa? Tawadu. Bagaimana sifat diri kita ini merendahkan diri sekuat mungkin. Merendahkan hati, bukan merendahkan diri, merendahkan hati, rendahkan hati kita. Apalagi Bapak Ibu semua, kita sekarang di samping tahun baru, maknanya apa? Berganti tahun, berkurang umur. Iya Pak. Kalau ditakdirkan wafat Bapak itu 2026, tinggal setahun.
Kalau sempat ditakdirkan 2025 kan, ya tahu kot ya. Makanya perlu zikrul maut. Ingat selalu kita kembali pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu muhasabah itu gimana caranya? Zikrul maut. Sering-seringlah mengingat kematian. Wa kafa bil mauti wa'iza. Jadikan kematian itu sebagai nasihat. Karena semua kita ini pasti, ya Bu, pasti mati itu Bu, pasti. Karena kadang-kadang kita khawatir kepada barang yang tidak pasti daripada yang pasti. Padahal mati itu pasti, tapi kita tak khawatir. Sudah siap amal kita atau belum? Tapi masalah rezeki besok, lusa, bulan depan kita khawatir. Ya, padahal Allah jamin. Jadi disinilah kadang-kadang kita harus banyak. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan zikrul maut, orang-orang yang mengingat kematian dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama asra'ut taubah, dia akan bersegera taubat kepada Allah, istighfar, ya istighfar, banyak doa. Karena yang ingat apa? Bekal tadi. Sudah siap atau belum? Yang kedua, yahin qalbik, akan lunak hatinya. Jadi salah satu obat keras hati itu Pak adalah zikrul maut, ingat kematian. Tidak mungkin ibu sombong kalau ingat mati, ya kan? Cobalah. Tidak mungkin muncul sifat sombong kalau kita ingat mati. Tidak mungkin muncul sifat dengki kalau kita ingat mati. Kalau muncul dengki tadi menengok orang mendapat tu kan, kalau muncul dengki tadi ingat mati, maka akan lunak hati kita. Astaghfirullahalazim. Asra'ut taubah, kata Imam Al-Qurtubi, akan membuat seseorang itu bersegera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, lunak hatinya. Jadi kalau mau lunak hati kita, ingat kematian. Yang ketiga, al-izzah bil ibadah, akan ada semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena godaan ibadah itu banyak. Maka salah satu supaya kita bersemangat untuk ibadah, salah satunya ingat kematian. Makanya pun ulama mengajarkan gimana Ustaz supaya kita khusyuk dalam salat. Kalau kita ingin khusyuk dalam salat, ingat bahwa seolah-olah salat kamu itu adalah salat terakhir. Jadi tidak ada yang difikirkan lagi. Murni persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita tahun baru ini bukan bergembira, bukan berraya-raya dan segala macam, tapi bermuhasabah. Ingat, semua kita ini akan kembali kepada Allah. Tak satu pun yang abadi. Ahbib ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, kata Rasulullah. Terserah kita hidup mau apa. Mau halal, mau haram, mau dosa, mau maksiat. Tapi satu yang perlu kalian ingat, kata Nabi, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kalian itu akan mati. Jadi orang keras hati itu kenapa suka berperang? Dia seolah-olah tidak akan mati. Ya. Meskipun umurnya panjang kadang-kadang, tapi yang mati itu tidak bisa dihindarkan. Semua akan kembali kepada Allah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun bih. Cintailah apa yang kalian cintai, tapi ingat kamu akan pasti berpisah dengannya. Iya Pak. Secinta apapun akan sama ibu, pasti tidak berpisah. Pasti. Oh Pak Ustaz, saya berkomitmen saya hidup semati. Ada tak yang seperti itu? Saya hidup
semati. Saya hidup. Nggak doa apa dulu ada ibu. Ya, pasti salah satu akan pergi dan salah satu akan tinggal. Secinta apapun kamu, kata Nabi, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Dan hadis Nabi yang terakhir apa katanya? Wa'mal ma syi'ta. Kerjakanlah terserah kalian apa yang mau kalian lakukan. Fa innahu majzi'un bih. Tapi ingat kata Rasulullah, apapun yang kamu kerjakan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebanyak apapun amalan kita, itulah yang akan kita tengok di akhirat kelak. Maka sering saya sampaikan nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, wahai ananda, kata Luqman, innan nasa ala thalathah. Sesungguhnya kita manusia ini sudah dibagi jatahnya oleh Allah. Bagus nasihat Luqman tadi yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, namanya surat Luqman. Ya bunayya, wahai ananda, kata Luqman, innan nasa ala thalatha. Kita manusia ini sudah dibagi oleh Allah menjadi 3 bagian. Jadi nak usah sombong lagi, Bu. Bapak sombong. Kita ini sudah dibagi oleh Allah menjadi 3. Sulusun lillah, 1/3 milik Allah, bukan punya awak. Terbayang ibu tuh yang dulu hari ini 1/3 dari kita ini punya siapa? Punya Allah. Sulusun lidur, kata Luqman, wahai anakku, 1/3 milik Allah, 1/3 lagi milik ulat dan cacing tanah. 1/3 tadi punya Allah, 1/3 milik ulat dan cacing tanah. Sulusun li nafsik, yang bagian kamu tuh hanya 1/3, karena sudah dibagi 3. Ya, ibu-ibu yang cantik-cantik malam ini, ya, pakai mukena yang paling mahal, itu pembagiannya berapa tadi, Bu? 3. 1/3 punya siapa? Punya Allah. 1/3 punya ulat dan cacing tanah. Yang bagian awak berapa? 1/3. Apa kata anaknya? Ya Abi, wahai ayah, ma huwa lillah. Apa yang 1/3 milik Allah tu? Apa yang 1/3 milik Allah tu? Maka Luqman menjawab, fa amma huwa lillah ruhaka. Wahai ananda, 1/3 yang mutlak milik Allah itu adalah ruh kamu. Gara-gara ruh itulah kita hidup. Kalau bahasa kitanya nyawa. Rupa nyawa itu bukan punya awak. Awak lah bangga tadi kan. Tapi rupa nyawa itu punya siapa? Punya ruh. Kapan Allah tiupkan di alam rahim? Maka ruh itu tidak ada bahasa Al-Quran diciptakan. Tapi wanufikha, ditiupkan ruh di alam rahim. Ketika ruh tadi ditiupkan ke ibu bapak tadi, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhan engkau, kata Allah? Apa kata kita di situ, Bu? Di alam rahim, bala syahidna. Betul ya Allah, engkau itu Tuhan aku. Maka ditiupkan ruh ke dalam rahim. Di alam rahim tadi hiduplah kita. Gara-gara ruh itulah kita hidup. Tapi ada kontrak dengan Allah. Kenapa kontraknya, Bu? 4 macam kontrak. Pertama, kontrak yang pertama ditentukan umurnya. Pakai masa pakai. Ada kadaluarsanya, Pak. Tak lama dibayar oleh Allah Ta'ala. Hai fulan, aku tiupkan ruh, pakailah selama 70 tahun. Berarti umurnya
70. Wahai ruh, pakailah selama 60 tahun. Pak aja bomnya. Ahli mau tiba. Kalau sempat di anak ruh 60 tahun tinggal lah. 7 tahun. Kontraknya lah dibangun Bapak Ibu semua. Ditentukan oleh Allah masa pakai. Karena itu bukan milik kita. Itu kepunyaan Allah. Yang kedua ditentukan apa lagi? Jodoh. Yang ketiga rizki. Dah paham kita ilmunya itu. Ditentukan di alam rahim. Berapa umurnya, berapa rizkinya, sudah ditentukan oleh Allah. Termasuk jodoh. Berarti kalau yang jomblo dah dapat jodoh, kontraknya tak ada jodoh. Takdir Allah itu. Itu takdir Allah. Kalau sempat kontraknya dengan Allah jodohnya 5 kali, 5 kali lah ibu nikah. Memang ada ustaz yang 5 kali nikah, ada bu. Atau ibu tuh ke kantor tengok nikah ke berapa bu? Ke 5 kali Pak Kuah betul. Waktu dulu di alam rahim jodohnya sebanyak 5 orang. Kembali kepada roh tadi. Berarti roh tadi sudah ada kontrak dengan Allah. Makanya Luqman menjawabkan sepertiga milik Allah. Apa itu? Ruh. Ketika masa pakainya habis, semua kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ruh itu datang dari Allah, kembali kepada Allah. Raji'un itu apa artinya bu? Balik ke pemiliknya. Pulangnya lagi kepada Allah. Karena ruh bukan milik kita, tapi milik Allah. Lah hilang satu tu. Apalagi yang kita sombongkan Pak. Terus anaknya bertanya lagi, wahai ayah, ma huwa itu? Apa yang untuk bulat dan cacing tanah? Itu lebih parah tu. Ruh tadi kembali kepada Allah. Rupa tak punya awak. Yang kedua tadi apa kata anaknya? Wahai ayah, apa yang untuk ulat dan cacing tanah? Fa amma huwa lidud fa bi jismi. Wahai anakku, adapun rizki ulat tanah dan segala macam adalah jasad kamu yang ibu pakai gini kok. Kemananya pulang? Ke tanah. Iya atau betul tu bu? Betul tak ke tanahnya? Coba cek ya. Dimasukkan ke tanah sebulan, 2 bulan, 3 bulan gali. Apa yang ketemu? Kecuali yang ditakdirkan oleh Allah, para ulama, ya, syuhada, orang-orang wali, hafiz Quran. Kadang Allah berikan kelebihan jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Tapi itu bukan milik kita, bukan punya kita. Coba ibu perhatikan tangan, bagus, rupanya bukan punya awak. Apalagi tangan suami, muka kok, ya, muka kita nih bukan punya kita, apalagi muka suami. Karena semuanya akan dikembalikan kepada asalnya. Maka ketika ruh sudah kembali kepada Allah, tinggal jasad tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, itu sama dengan bangkai. Karena kosong. Cuman syariat agama punya adab. Mandikan, kafankan, sholatkan, ditanam, dikuburkan. Ketika itu tak berlaku lagi jenderal, tidak berlaku lagi wali kota, tak berlaku lagi pejabat, tak berlaku lagi harta yang banyak, tidak ada lagi. Masuk ke dalam tanah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hancur menjadi rezeki bulan dan cacing tanah. Berarti belum punya kita. Ruh balik kepada Allah, jasad kembali kepada tanah. Kita juga yang mengakui itu. Apa kalimatnya Ustaz? Apa kalimatnya? Minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah engkau dimasukkan.
Wa minha nakhrajukum taratan ukhra. Dari tanah engkau akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Dibangkitkan lagi kita yang hancur tadi di akhirat kelak nanti. Makanya pepatah orang tua-tua kita dulu, kalau berjalan nengok ke tanah. Itu filsafatnya tinggi, makna filosofinya itu. Kalau berjalan menengok ke bawah. Apa yang kita tengok? Tanah. Coba tengok tanah dulu. Telapak kaki di mana letaknya? Tanah. Ibu buang kotoran di mana? Di tanah. Buang sampah di tanah. Tanah itu diinjak. Tapi ketika tanah diberikan oleh Allah ruh, maka dia menjadi mulia. Bernama manusia. Cuman kadang manusia itu tidak lo sadar berasal dari tanah. Sombong bukan main. Makanya dalam ilmu tasawuf itu disebut ingat asal. Setinggi apapun kita ingat asal. Dari mana asal ibu? Dari tanah. Allahu Akbar. Maka hilang sifat kesombongan kita. Cuman kadang tanah itu kalau dikasih pakaian bagus, dikasih kendaraan bagus, lupa dia dengan asalnya. Nak mau dia menegur orang, muncul kesombongan. Kalaulah muncul kesombongan, berarti lupa kita dengan asal kita, berdosa kita di situ. Jadi orang sufi itu jauh mengatakan wajudu kazab pun, ketika engkau merasa berjasa, ketika engkau merasa ada, itu sudah dosa bagi engkau, karena muncul kesombongan dalam diri kita. Maka itu yang kita jaga. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini ada 3 tadi. Ruh kemana upainya? Kepada Allah. Jasad ke tanah. Pertanyaan hari ini, ma huwa li nafsik? Apa yang untuk kita? Yang untuk awak apa? Yang jole kau nak punya awak kau. Ruh kembali kepada Allah, jasad kembali kepada tanah. Wahai ayah ma huwa li nafsik, wahai ayahku, kata anak Luqman tadi, apa yang untuk kita? Maka Luqman menjawab, fa amma huwa li nafsik fa amalak. Adapun satu-satunya yang untuk diri engkau, wahai anakku, adalah amal perbuatanmu. Jadi yang untuk awak itu apa, Bu? Amal perbuatan. Kalau kita suka menggunjing orang, itulah ibu nanti diterima di akhirat. Kalau kita suka memfitnah orang, amalan itulah yang kita terima di akhirat kelak. Maka tugas kita hari ini, sibuklah kita menengok kekurangan di diri. Sibuk kita menengok kekurangan diri kita. Jangan kita sibuk menengok kekurangan orang lain. Apalagi kita sudah masuk ke gerbang Ramadan. Maka ingin berdoa Imam tadi, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballaghna Ramadan, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Jangan kita acung tak acung. Masuk Rajab kita acung tak acung. Inilah yang membuat kita gembira. Ibarat Ramadan, Bu. Ibu pergi dari Bangkinang, selamat datang di kota Pekanbaru. Gerbang tadi namanya bulan Rajab. Karena akan ada 3 bulan berturut-turut yang sangat besar berkatnya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan Rajab ini unik. Karena Rajab termasuk bulan haram. Bapak bulan haram Pak Kompet. Zulhijjah, Zulqaidah, Muharram, Rajab. Rajab ini tersendiri dia. Dia termasuk bulan haram yang sangat dimuliakan oleh Allah. Zulhijjah, Zulqaidah,
Muharram, Rajab. Lewatnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir lewat. Masuk Rajab 1. Ini disebut dengan Asyhurul Haram, bulan-bulan haram. Konsekuensi bulan haram ini kita harus berhati-hati. Kenapa dibilang berhati-hati? Karena seluruh apapun yang kita lakukan di bulan haram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bulan Rajab jauh bedanya puasa di luar bulan Rajab. Maka tugas kita perbanyak amal. Bahkan salah satu hadis Nabi mengatakan, "Man shoma yawman min ashharil haram, kana lahu bi kulli yawmin salasuna yawman." Barang siapa yang puasa 1 hari di bulan haram, apa bulan haram tadi? Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Faka'annahu salasuna yauman, maka seolah-olah dia puasa 30 hari. Sehari di bulan haram seolah-olah kita puasa 30 hari. Akhirnya masuk 1 Rajab. Apalagi Rajab di gerbang nanti masuk Sya'ban, masuk Ramadan. Tapi ingat, kenapa harus hati-hati? Ketika kebaikan dilipat gandakan bahkan sampai 30. Ketika maksiat juga dilipat gandakan. Makanya yang suka menggosip di bulan haram, dosanya berlipat-lipat ganda di luar bulan haram. Kalau itu Ustaz di luar bulan haram, stop kini dulu. Ya? Karena di Rajab ini dilipat gandakan. Sedekah dilipat gandakan, salat sunat dilipat gandakan pahalanya. Tapi kalau dosa juga dilipat gandakan. Maka godaannya banyak. Hati-hati kita di bulan Rajab. Jauhkanlah diri dari dosa dan maksiat. Jangan suka menceritakan orang lain. Ya? Jangan suka menunda-nunda hutang. Jangan suka berbohong karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini. Zikir kepada Allah, perbanyak zikir. Perbanyak ibadah, perbanyak baca Quran. Sudah mulai sekarang dilatih. Ya. Wadai wajus umpamanya. 1 hari 1 juz. Di Sya'ban nanti 1 hari 2 juz. Di Ramadan 1 hari 3 juz. Nah, begitu mulai persiapannya. Karena Rajab adalah gerbang menuju bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama meriwayatkan anna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Rajab disebut dengan bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulan umat Rasulullah. Maknanya apa? Di Rajab ini Allah tengokkan puasanya. Peristiwa pada bulan Rajab, Isra Mi'raj. Salat 5 waktu yang kita dirikan di bulan apa terimanya, Bu? Bulan Rajab. Rasul sampai ke Sidratul Muntaha, sebagian ulama mengatakan bertemu Allah sampai ke Sidratul Muntaha, menerima sholat 5 waktu. Itu di bulan apa? Bulan Rajab. Maka muliakanlah bulan Rajab, karena bulan Rajab termasuk bulan haram, bukan untuk ibu-ibu saja, sama-sama kita ya untuk memperbaiki diri. Pas pula momentum muhasabah, pas pula masuk Rajab, maka kita mulai berbenah. Cuman kadang-kadang orang acuh tak acuh. Kalau tahulah dia makna Rajab tu, mungkin masjid ini seperti bulan Ramadan. Ramai orang datang untuk beribadah kepada Allah. Tapi alhamdulillah jamaah yang hadir tetap istiqamah. Insyaallah dapat kita keberkahan dan istiqamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk waktu Isya. Kita masuk ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Kenapa nak dibuat kajian fikih? Karena itu ingin yang tadi Pak, rupa tahun baru ya Jo.
rojot iya juga. Nah, mudah-mudahan kajian fikihnya akan kita lanjutkan di lain hari. Makanya ada tanya jawab. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.